Dr. Andus Haji Syafril Nursal SHMH. Kepada Bapak kami silakan. Sebelum saya menyampaikan kata sambutan, saya lihat ini para peserta ini tegang semua kelihatannya. Mungkin karena melihat ada polisi di depan itu ya. Kalau orang sudah lihat polisi itu pikirannya itu ditangkap atau ditahan. Padahal polisi yang ada di depan itu ingin memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Tadi juga itu pembawa acara dan di sana itu kelihatannya tegang sehingga acaranya menjadi agak kacau gitu ya. Untuk itu saya ingin berpantun singkat biasa saya gunakan itu untuk supaya tidak tegang melihat polisi itu. Sampai tadi menyebut pangkatnya juga salah tadi ya. Buah tangan, buah kedondong, tepuk tangan dong. Mudah-mudahan tidak kaku lagi, tidak stres lagi yang membawa acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati staf khusus Presiden Republik Indonesia di bidang ekonomi atau yang diwakili oleh Dr. Teresa Aulia Valiati SEME. Terima kasih Bu kehadirannya. Yang saya hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam hal ini diwakili oleh Asisten Deputi Bidang Komunikasi dan Pemasaran Pariwisata Bapak Putu Ngurah Pensi. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Juga yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Marzuki Usman MA, Menteri Pariwisata Seni dan Budaya tahun 1997-1998. Ini adalah senior kita dari Provinsi Jambi. Yang saya hormati anggota DPR RI Bapak Hasbi Ansori. Yang saya hormati anggota DPD RI Ibu Elviana. Terima kasih Ibu sudah hadir. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Jambi yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang hukum dan pemerintahan Bapak Asraf SHMSI. Pak Asraf ini paling rajin hadir mewakili gubernur. Kebetulan beliau ini orang Kerinci, putra Kerinci. Tepuk tangan untuk beliau. Ya, mudah-mudahan pada saatnya nanti bisa menjadi pimpinan di Provinsi Jambi ya, kita doakan. Bapak Ketua DPRD, saya ingin mengingatkan suara orang Kerinci itu ada 11%. Cukup menentukan untuk memenangkan atau mengalahkan di dalam pilkada. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bapak Nofrial SEMA. Ada? Belum hadir ya, mungkin dalam perjalanan barangkali ya, karena sudah melapor akan hadir. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Jambi Bapak Edi Purwanto MSI beserta anggota yang kita muliakan. Yang kita hormati juga Wali Kota Sungai Penuh Bapak Profesor Dr. Haji Asafri Jaya Bakri MA. Terima kasih Pak sudah hadir. Pak Wali ini juga tokoh yang memberikan kepeduliannya terhadap acara-acara orang Kerinci di perantauan. Terima kasih sekali lagi sudah hadir bersama kita.
Yang saya hormati Bapak Bupati Merangin Bergalian atau yang mewakili, Bupati Muaro Jambi Haji Asmana Busro SE atau yang mewakili, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Ibu Dr. Sri Purnama Sam SSM hadir. Terima kasih Bu sudah hadir. Wakil Bupati Kerinci Bapak Insinyur Ami Taher. Terima kasih Pak Ami, ini juga Wakil Bupati yang paling sering hadir di acara Kerinci, meskipun bupatinya tidak pernah hadir di acara HKK. Konon katanya Pak Bupati ini tidak mengakui HKK nasional, saya dengar ya. Kemudian juga yang saya hormati Wakil Wali Kota Sungai Penuh Bapak Zul Helmi, Wakil Bupati Bungo Bapak Haji Safrudin Dwi Priyanto, kemudian juga Dandim 0417 Kerinci. Adinda, terima kasih sudah hadir di acara saya. Kemudian juga Kapolres Metro Bekasi Kota atau yang mewakili, para pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang saya hormati, para senior pengurus besar HKK Nasional dan seluruh peserta seminar nasional dan Rakernas kecil tidak disebut namo, gedang tidak pulau dipanggil gelarnya. Kami himpun dalam kalimat hadirin dan hadirat yang berbahagia. Yang pasti kehadiran bapak-bapak di sini semua adalah orang-orang yang terhormat. Kemudian juga tidak lupa saya menyampaikan terima kasih juga atas kehadiran pengurus BMKJ Badan Musyawarah Keluarga Jambi yang hadir pada hari ini. Dan kebetulan juga saya adalah Ketua Umum PB BMKJ, pengurus besar himpunan keluarga Jambi. Ada hadir di sini Pak Wakil Ketua Harian Pak Soki, terima kasih ya Dinda, beserta seluruh pengurusnya. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kekuatan, keyakinan, sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka seminar dan Rakernas 2 HKK Nasional tahun 2020. Selawat dan salam tidak luput kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, atas nama Ketua Umum PB HKK Nasional, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar dan Rakernas 2 HKK Nasional tahun 2020, baik yang datang dari Jabodetabek maupun yang datang dari wilayah di luar Jakarta Jabodetabek seperti dari Jambi. Ada dari Jambi? Dari Jambi? Ya, terima kasih ya. Kemudian juga dari Riau? Ya. Kemudian dari Sumbar? Ya. Ini sekalian saya absen ini Bu. Kemudian dari Kepri? Ya. Banten? Enggak ada ya. Kemudian Bandung? Ya. Bandung. Yogyakarta, Jateng? Kemarin melapor? Ada? Oh, ada juga ya di belakang. Kemudian Bengkulu kemarin melapor datang, dan Palembang. Kemudian juga selamat datang kepada narasumber yang pada hari ini akan memberikan masukan dalam seminar nasional HKK Nasional tahun 2020 yang nanti insya Allah akan dimoderatori oleh yang tidak asing lagi. Ini saya sudah mengundang khusus ini Adinda Caca Anissa, nanti akan memandu seminar kita ya. Terima kasih Caca. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, HKK Nasional adalah sebuah organisasi besar sebagai wadah tempat berhimpunnya orang-orang Kerinci perantauan dengan segala potensinya. Cendekiawannya banyak, politisinya banyak, birokratnya juga begitu, pengusaha suksesnya juga banyak, dan berbagai kompetensi-kompetensi khusus yang merupakan sumber daya besar yang dapat dimobilisasi dalam mendorong pembangunan Kerinci Provinsi Jambi.
Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terutama ibu yang mewakili dari kepresidenan, orang Kerinci itu mempunyai solidaritas tinggi atas sesama etnis Kerinci. Ya, jadi kalau kita sebutkan kata Kerinci itu, maka bulu romanya naik semua itu. Naik semua. Maka ibu melihat pada hari ini datang dari jauh-jauh karena rasa cinta, rasa cintanya yang amat sangat kepada negerinya itu. Maka kita dengan mudah menghimpun orang-orang Kerinci itu. Nah, saya minta ini terus dipelihara. Bagi yang tidak naik bulu romanya ketika disebutkan nama Kerinci, barangkali dia mulai lupa dengan Kerinci, ya. Kemudian barangkali ini kebetulan hadir Pak Ketua DPRD Provinsi, Pak Wali Kota juga, barangkali dan juga Pak Wakil Wali Kota. Barangkali ke depan kita melihat terjadi polarisasi antara Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Saya tidak tahu dulu, tidak mengikuti sebutan Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh itu, sehingga sedikit terjadi polarisasi. Sehingga saya, sebagai kita sebenarnya orang perantauan itu, kalau menyebut Kerinci, yang kita maksud itu adalah Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Karena bagi kita yang berada di luar Kerinci itu adalah etnis, bukan administrasi. Nah, barangkali ke depan Pak Ketua, saya yakini barangkali merubah kata Kota Sungai Penuh itu menjadi Kota Kerinci. Jadi Kabupaten Kerinci dan Kota Kerinci. Ya, supaya kata Kerincinya itu tidak dipisahkan. Ini seolah-olah ini Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu sudah terpisah. Padahal Kerinci itu sangat kuat karena etniknya itu. Itulah yang mempersatukan kita, kata Kerinci itu. Nah, mungkin nanti dapat dipertimbangkan Pak Ketua. Saya ingin juga memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa HKK nasional yang kita dirikan itu mempunyai fungsi pertama sebagai pemersatu. Ini kita lihat tadi yang hadir ini di seluruh Indonesia, perwakilan seluruh Indonesia, bahkan juga ada dari luar negeri. Nah, kebetulan ada dari Malaysia ini, Pak Datuk Isha ini mewakili dari Malaysia. Nah, terima kasih Pak Datuk sudah hadir. Jadi fungsi pertamanya itu adalah untuk mempersatukan, di mana dulu HKK itu berdiri sendiri-sendiri di masing-masing provinsi. Sekarang sudah kita satukan di bawah HKK nasional. Maka fungsinya yang kedua adalah sebagai koordinator, fungsi koordinasi. Nah, kali ini kita melihat ini karena fungsi koordinasinya berjalan, maka bisa hadir semua. Ini juga dulu sudah pernah kita coba ketika Kerinci itu mengalami kebakaran. Dalam tempo 2 jam kita bisa mengumpulkan uang 300 juta sebentar sekali. Karena kemampuan kita, karena ada koordinasi, ada fungsi PBHKK nasional itu. Yang ketiga tentu mengembang fungsi sosial, baik internal kepada anggotanya sendiri maupun eksternal dalam rangka memberikan respon kondisi-kondisi sosial yang kritis yang perlu mendapatkan respon. Tentu organisasi HKK nasional ini adalah organisasi yang peduli dengan kondisi-kondisi sosial tersebut. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi strategisnya, yaitu mendorong, mendukung, memfasilitasi, berkolaborasi, kerjasama, dan memobilisasi semua sumber daya yang memungkinkan dalam rangka mendukung pembangunan Kerinci Provinsi Jambi. Maka HKK nasional telah mengembangkan apa yang menjadi prioritas-prioritasnya, yaitu pengembangan potensi spesifik seperti pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan, pendidikan, budaya, dan olahraga. Itu menjadi fungsi strategis yang dimasukkan dalam grand strategi HKK nasional 25 tahun ke depan. Kita ingin melihat Kerinci itu menjadi sebuah negeri yang sekepal tanah surga itu, menjadi sebuah negeri yang sejahtera. Kemudian juga mempunyai fungsi kontrol sosial yang konstruktif dalam rangka menjamin penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga pembangunan dapat berjalan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kerinci. Tentu kita yang berada di luar ini adalah orang-orang yang cinta tadi kepada negerinya, tidak ingin melihat negerinya itu dikelola dengan tidak baik, dengan naluri.
Karena kita mempunyai rasa memiliki negeri ini, maka kita yang berada di luar ini juga ingin ikut mengontrol, tapi tentu kontrol yang konstruktif, tidak mencari-cari kesalahan, tapi kontrol itu dilakukan demi cinta kepada negerinya. Kali ini seminar yang kita lakukan mengambil tema menjadikan Kerinci Jambi destinasi wisata bertaraf internasional, arah kebijakan, tantangan, dan peluang. Sebagai salah satu program prioritas HKK nasional dalam mendorong pengembangan pariwisata Kerinci Jambi menuju Kerinci sebagai destinasi wisata nasional dan internasional. Melalui seminar ini, kita berharap mendapatkan masukan-masukan dari para narasumber yang kompeten dan peserta seminar sekalian. Kita berterima kasih karena narasumber ini yang hadir bersama-sama kita adalah beliau-beliau yang kompeten untuk memberikan masukan bagi pengembangan pariwisata, termasuk juga bapak-bapak sekalian. Nanti saya minta untuk berdiskusi bersama-sama untuk mendapatkan masukan-masukan bagi pengembangan pariwisata di Kerinci. Pengembangan wisata Kerinci tidak saja memanfaatkan keindahan alamnya, tetapi kita berharap juga melalui integrasi, kolaborasi dengan provinsi tetangga seperti Provinsi Sumbar, Bengkulu, Kabupaten Merangin, Solok Selatan, Pesisir Selatan, Bungo, Muko-Muko, dan lain sebagainya. Baru saja kita mendorong tur Desingkarak masuk ke Kerinci Sungai Penuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya, saya dengan tim itu mungkin ada 7-8 kali itu bertemu dengan Gubernur Sumatera Barat untuk memohon, meminta agar tur Desingkarak itu masuk ke Kerinci dan Sungai Penuh. Ya, karena kita tahu bahwa tur Desingkarak itu adalah programnya Sumatera Barat. Alhamdulillah di tahun 2019 tur Desingkarak itu masuk ke Kerinci dan Sungai Penuh. Nah, tetapi kita berharap tur Desingkarak masuk ke Kerinci dan Sungai Penuh itu tidak hanya sampai di situ. Saya berharap rohnya itu terus hidup sampai dengan tur Desingkarak berikutnya. Jadi tidak mati di situ. Untuk itu kepada Pak Wakil Bupati dan Pak Wali Kota kiranya terus membuat event-event baik yang sifatnya itu lokal, ya, kemudian lokal Provinsi Jambi, nasional, sampai dengan kembali nanti bertemu TDS berikutnya. Saya juga mendengar informasi bahwa tur itu akan dikembangkan ke Kerinci, Merangin, dan Muara Bungo, saya kira, ya. Kenapa tidak? Jadi biar nanti ada tur Desingkarak, tetapi ada tur Jambi sendiri dalam waktu yang berbeda. Saya kira itu bagus sekali. Di samping itu juga akan dikembangkan wisata religi dengan membangun kota santri yang terletak di Talang Temulun dengan luas lahan lebih kurang 250 hektar, di mana di atas lahan tersebut akan berdiri Masjid Raya Sidratul Muntaha, menara teropong 360 derajat supaya kita bisa melihat sekeliling Danau Kerinci itu. Nanti akan kita bangun menara di situ. Kemudian juga pesantren internasional, boarding school, rumah sakit, resident resort, villa syariah, integrated farm, camping ground, adventure, dan Sanggaran Agung Golf 18 hole, insya Allah dalam jangka yang panjang. Ini sebuah mimpi kita orang-orang perantauan ingin menjadikan Kerinci itu menjadi sebuah negeri yang beradab, yang mempunyai nilai agama yang tinggi, menjadi pusat belajar agama Islam di sana. Dan insya Allah dalam waktu dekat akan dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Raya Sidratul Muntaha. Mohon doa restu dan dukungan kita semua. Alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah terkumpul anggaran sebesar 3 miliar untuk memulai pembangunan Masjid Sidratul Muntaha tersebut. Nah, bagi bapak-bapak yang hadir pada hari ini yang ingin ikut bersama-sama saya, bersama-sama kita masuk ke surga, mari kita bangun jalan ke surga tersebut. Jangan malu-malu, nanti barangkali ada panitia, tidak soal besar kecilnya. Kita menginginkan kota santri itu kita bangun atas kebersamaan orang-orang Kerinci.
baik yang berada di perantauan maupun yang berada di Kerinci Sungai Penuh itu sendiri. Nanti kebetulan ini ada Pak Alpen, silakan nanti. Tidak usah malu, tidak usah merasa sungkan, seberapapun yang ingin kita bangun adalah kebersamaan membangun kota santri itu. Itu yang kita inginkan. Nanti soal mencari anggarannya untuk kegiatan sebesar itu biar panitia. Kita sudah merancang semuanya itu, tetapi tentu nanti kita lakukan secara bertahap dengan konsep-konsep yang sudah kita buat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, atas nama Ketua Umum PBHKK Nasional, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta seminar yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Kedua, kepada para narasumber yang nanti akan memberikan masukan bagi pembangunan pariwisata Kerinci Jambi. Yang ketiga, tentu juga kepada para donatur, sponsor yang telah mendukung acara ini, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang keempat, untuk kepada panitia yang telah bekerja keras menyiapkan acara seminar dan Rakernas kedua HKK Nasional tahun 2020 ini dengan sukses. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi segala usaha yang kita lakukan. Selamat seminar dan Rakernas 2 HKK Nasional tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Terima kasih.